Kebiasaan-kebiasaan kecil apa sih yang mungkin bisa dilakukan mulai dari sekarang yang itu bisa bikin adik-adik kita itu kualitasnya menjadi berbeda gitu. Nah, untuk melunasi penderitaan di keluarganya gitu kurang lebihnya teh. Setuju. Bagaimana cara menyadari itu agar menjadi realita? Yaitu yang selalu kita ceritain gitu. Siap. Sesimpel kamu tenang, sesimpel kamu damai, sesimpel kamu duduk tenang dalam damai dan menyadari, oh semua udah ada di dalam ya. Di titik perenungan semua udah ada di dalam, di titik perenungan bahwa aku kan ada di dalam bagian itu. Oke. Aku terhubung dengan itu. Nah, di titik itulah solusi Bu Ira dapet, solusi Pak Suta dapet, Bu Jariah dapet gitu. Jadi sepertinya ini akan selalu dengan sangat senang hati gitu. Aku dan Mas Hendra akan mensiarkan terus ya Mas. Siap teh. Jadi merespon tadi yang disampaikan sama Teteh ya. Karena lagi-lagi kalau kita bicara soal hasil dari sebuah manifestasi itu kan berangkatnya dari sisi teknis dan dari sisi non teknis gitu ya. Bahwa Betul. kemudian ketika seorang anak tumbuh remaja dalam kondisi keluarga yang dulunya mohon maaf kurang beruntung gitu ya, karena aku mungkin TVB juga mengalami gitu, bahkan semua kru Ngaji Roso tuh kayaknya 98% mengalami semua gitu kondisi itu gitu. Itu kan bukan hal yang mudah dan nggak mungkin lagi untuk kemudian menyuruh orang tuanya rilis lah dan lain sebagainya, itu sesuatu yang mungkin sudah terlalu jauh gitu ya. Nah, Iya, mungkin betul. hal-hal teknis apa barangkali yang bisa disampaikan sama TVB gitu, karena kalau aku sendiri termasuk orang yang percaya, misalnya dirimu lagi kuliah, dirimu lagi sekolah, jika kamu melakukan sesuatu yang sama seperti yang dilakukan sama teman-temanmu yang lain, ya nanti dapatnya juga akan sama gitu. Tapi jika kamu melakukan sesuatu yang berbeda dari teman-temanmu yang lain, ya kamu nanti dapatnya akan beda gitu. Tinggal kamu memilih jalan hidup yang menurun, datar, atau mendaki terlebih dahulu gitu. Bahwa mendaki itu akan penuh dengan tetesan keringat dan tetesan air mata, ya it's okay. Tapi itu akan membawa kita pada sebuah puncak-puncak pencapaian baru kan. Dan di situ kita akan bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Nah, maksudku, saya ingin Teteh memberikan elaborasi, masukan-masukan buat teman-teman generasi muda supaya bisa survive gitu ya, supaya bisa mengalami apa yang TVB dapatkan gitu. Kebiasaan-kebiasaan kecil apa sih yang mungkin bisa dilakukan mulai dari sekarang yang itu bisa bikin adik-adik kita itu kualitasnya menjadi berbeda gitu. Nah, untuk melunasi penderitaan di keluarganya gitu kurang lebihnya teh. Setuju. Mas Hendra sama aku ngalamin itu. Mengalami sebuah cerita ada PR begitu besar gitu dari keluarga kita. Mas Hendra berangkat dari mana? Aku pun sama. Beda cerita. Kalau Mas Hendra berangkat dari kebetulan ayah berpulang duluan. Kalau aku berangkat dari mama papa memang ada, tapi mereka berpisah dan aku dibesarkan nggak sama mama papa di awal. Berikutnya aja sama mama papa, tapi sosok kedua yang utuh nggak ada sama sekali gitu. Dan nggak pernah disuruh Febi sholat, Febi ngaji, nggak pernah. Itu ketemu sendiri di perjalanan dari SMP mau ke SMA. Nggak pernah mama papa aku menyuruh itu gitu. Lalu apa yang membuat sampai pada titik Mas Hendra di titik sekarang, aku di titik sekarang? Kuncinya satu sih Mas, out of the box. Tidak melakukan hal yang sama seperti orang lain, out of the box. Makanya kita punya slogan kan di Bandan Revolution, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Pokoknya judulnya di atas rata-rata Mas. Satu, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Itu satu. Kedua, bersyukur di atas rata-rata. Oke. Kalau bersyukur yang biasa kan gini Mas, terima duit alhamdulillah, itu kan biasa itu. Itu bersyukur yang biasa gitu. Kalau aku jalaninnya nggak bersyukur yang biasa. Aku bersyukur di atas rata-rata. Jadi ketika aku ada masalah, aku jatuh, aku lagi ada kesulitan, aku difitnah teman atau apa, yang dibilang bersyukur di atas rata-rata itu apa?
belum nerima aku udah bersyukur. Oke. Itu yang aku lakukan, Mas. Maksudnya gimana? Pada saat kuliah belum ada uang banyak, tapi waktu itu aku memimpikan saat itu ya, dapat uang dari papa 100.000 gitu. Tapi aku memimpikan di dompet aku tuh ada 1 juta gitu. Uang 100.000-nya taruh di dompet, tapi di situ aku tulis di kertas biasa, aku tulis Rp 1 juta gitu, Mas. Jadi Rp angka 1.000.000, aku taruh di dompet. Setiap aku ngelihat dompet kan angka yang aku lihat angka 1.00 padahal kertas biasa 1.00.000. Jadi pas ngelihat dompet itu aku tuh bersyukur sebelum aku menerima, padahal uang sejutanya belum. Tapi pada saat dompet itu dibuka, ya Allah makasih ya Allah aku udah nerima gitu. Akhirnya sebulan 1 juta ada di dompet itu. Aku jadi panitia di kampus, lalu aku naikin lagi. Naikin lah 5 juta, ganti lagi tuh kertas, Mas. Jadi angka 5.000.000. Jadi lagi, Mas. Dan itulah kuantum jam. Kuantum jam itu adalah lompatan kuantum. Jadi di medan kuantum yang tadi aku cerita tentang inti dari proton dan neutron itu ada medan kuantum, medan energi tanpa batas. Nah, medan kuantum itu kan sesuatu yang belum kelihatan, nggak kelihatan dia. Tapi gimana caranya dari yang nggak terlihat itu jadi realita? Itu pakai bersyukur sebelum menerima, itu udah dari dulu tuh aku pegang. Tapi memang kuncinya nggak hanya itu, Mas. Kuncinya nggak hanya prasangka baik pada Allah di atas rata-rata yang aku pegang dari dulu, dan bersyukur di atas rata-rata, bukan hanya itu. Tapi aku memang punya kebiasaan. Saat aku bekerja, aku tuh selalu, Mas, misalnya job desk aku dikasih 10 gitu ya. Feby, job desk kamu 1-10. Yang aku lakukan tuh 20, Mas. Jadi job desk-nya 10, aku lakukan 20. Job desk-nya 1, aku lakukan 3. Yang lainnya aku nggak mikir. Jadi kayak dulu aku kerja di Citose gitu. Aku tuh bagian budget control finance. Tapi selain budget control, aku bantuin juga hal-hal yang lain. Teman-teman aku nggak bisa, aku bantuin. Jadi aku selalu memberikan lebih. Selalu ingin memberikan lebih buat kehidupan ini gitu. Begitupun pada saat kuliah gitu. Dan apapun. Jadi lakukanlah yang tidak orang lain lakukan. Pertama itu prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, bersyukur di atas rata-rata. Nah kalau itu kan ranah keyakinan tuh, Mas, bener nggak? Tapi ranah geraknya juga aku sesuaikan. Karena realita indah itu terjadi, tetap ada sebuah hukum semestanya, namanya hukum kelayakan. Nah, hukum kelayakan ini harus match. Ketika kamu mau dikasih uang lebih dari 10 juta, Allah kan ngelihat kamu layak nggak ya gitu. Nah, hukum kelayakan itu yang aku pantaskan. Aku tahu nih, aku lagi mau kuantum jam 10 juta. Tapi kalau 10 juta, Allah dan malaikat kan ngelihat, 10 juta Feby masih segini gitu, umur segini, paling perutnya cuma segini, ya nggak kebanyakan. Tapi hukum kelayakannya aku pantaskan. Apa waktu itu dari mulai kuliah aku pantaskan? Aku mulai kan ke tempat-tempat anak yatim, Dek, perlu makan nggak, Dek? Mulai tuh dari kalau uang dapat 1 juta aku berbagilah, berbagi makanan kah, berbagi buku kah, atau apa. Udah mulai tuh hukum kelayakannya, wadahnya dibesarin. Wadahnya dibesarkan. Jadi rezeki yang masuk itu nggak hanya untuk perut aku aja, nggak hanya untuk keluarga aku aja, tapi untuk banyak perut-perut yang lain, perut-perut adik-adik yatim maksudnya. Jadi ketika wadah mindset pikirannya itu udah dibesarkan, bahwa aku sadar bahwa tubuhku ini kuenya cuma segini, tapi kan ada jiwa-jiwa yang lain nih yang butuh aliran gitu kan. Jadi aku besarin tuh wadahnya, aku mulai merhatiin adik-adik yatim, mulai nyekolahin. Terus aku mulai tuh anak yatim panti jompo juga. Nah, itu aku nanya tuh token listrik berapa gitu kan. Terus boleh nggak tokennya aku yang bayar gitu untuk yatim atau panti jompo atau masjid dekat rumah. Nah, wadahnya mulai digedein. Ketika wadah digedein, Allah
malaikat semesta udah mulai gini, kayaknya nggak cukup deh dikasih 5 juta gitu. Oh iya iya iya, teh ini menarik nih. Ini salah satu kesamaan perjalanan hidup kita ya. Dari muda kita sudah tergerak untuk merawat adik-adik yatim gitu ya. Dan aku memulai itu sejak 2009 ya. Aku sangat konsisten fokus di situ gitu. Tapi menariknya dari yang disampaikan sama Teh Feby itu terkait dengan membesarkan wadah rezeki, mungkin ini akan jadi sesuatu yang mungkin akan bermanfaat dan berguna jika ditonton adik-adik kita umur 17 Ya, tahun, 20 tahun gitu ya. Aku betul. pernah suatu hari itu dipanggil sama salah satu guru gitu, kemudian disuruh bikin lubang di tanah pekarangan gitu Teh. Oke. Silakan bikin lubang diameternya sekian, kedalamannya sekian gitu kan. Terus kemudian aku bikin 3 lubang kan. Nah suatu hari pas aku ngaji lagi gitu, dipanggil, berapa itu Hen yang kapan hari kamu lubangi yang digenangi sama air? Aku jawab 3 Gus gitu. Kalau andai kata kamu ngelubanginya 2, berapa yang digenangi air? Ya 2 lah. Kalau 1, ya 1 gitu. Kalau nggak ada yang dilubangin, ya nggak ada gitu. Jadi menggali lubang itu sama dengan menggali kebutuhan gitu. Oke. Nah, itu sama dengan ilmu untuk membesarkan wadah rezeki gitu. Makin banyak kita kebutuhannya, termasuk kebutuhan tetangga kita, bule, bude, tante kita, orang-orang tetangga kita yang nggak mampu, adik-adik yatim, yaitu cara paling logis, paling realistis untuk membesarkan wadah tuh begitu. Memikirkan nasibnya banyak orang gitu loh. Mungkin yang bikin rezeki stagnan salah satunya adalah kita terlalu sibuk memikirkan diri sendiri dan keluarga saja. Coba andai kata kemudian itu diperluas sedikit gitu. Gimana ya nasib tetanggaku itu gitu ya. Enggak tahu ya, aku punya pikiran kayak gitu tuh SMK kelas 1, kelas 2 tuh sudah bergelayut itu terus gitu. Nasib tetanggaku yang nggak kerja kayak gini gimana ya nasibnya. Aku tuh kayak rindu banget pengen berkontribusi kepada mereka semuanya gitu Teh. Iya, Nah, itu betul. mungkin buat adik-adik kita ya Teh ya. Iya, Buat insight itu betul. Tapi satu lagi itu, Mas. Kalau misalnya job desk-nya 1, kamu lakukan 3 dan jangan nah, berhitung. Maksudnya apa? Itu namanya all out. Itu yang aku lihat sama tim Ngaji Roso sih, anak-anakmu. sip. Mereka tidak berhitung. Keren Kenapa? itu. Kenapa? Keren tuh. Kenapa nggak berhitung? Karena itu filosofi aku. Karena waktu aku kerja aku dapet karyawan teladan terus ya, Mas. Karena itu, karena nggak pernah ngitung. Pokoknya aku do my best, do the best aja gitu. Jadi gini prinsipnya, ketika kamu job desk-nya 1, kamu lakukan 2 dan 3, nggak hanya 1 kamu lakukan, kebaikan itu memang untuk sesuatu ya, entah itu company kamu, entah itu tempat kamu kerja, tapi pahami bahwa energi yang mengalir memang ke sana, tapi jangan pernah berharap dibalas dari sana. Karena cara kerja semesta tuh sangat unik dan indah, dia akan balas dari jalan mana aja nggak keduga. Entah kamu pada akhirnya dibalas dalam bentuk kesehatan yang lebih, kecantikan yang lebih, jodoh mungkin yang lebih, mungkin karir dibikin lebih, mungkin rezeki jadi dibikin lebih. Itu amazing banget gitu. So amazing. Oke. Jadi aku selalu tekankan kepada anak-anak ya yang di Ngaji Roso itu bahwa uang Rp500 yang kita kasihkan kepada tukang parkir itu kelak akan menemukan jodohnya sendiri gitu. Dan aku juga selalu share pengalamanku dulu waktu kerja gitu ya. Aku senantiasa melakukan pekerjaan tuh pokoknya saya kasih lebih terus lah ya. Dan itu udah jadi habit. Dan mereka aku bilang nggak usah khawatir gitu. Jika kemudian teman-teman bisa begitu kan nanti kita kan percaya sama mereka kan. Andai kata kemudian nggak dibales di tempat kerja yang ini, ya nanti pasti derajatmu akan diangkat dalam bentuk yang lainnya. Dan itu adalah konsekuensi logis. Siapa yang menabur bakal menuai kok. Banyak masalah orang terkait finansial tuh karena mereka sebenarnya nggak mau ngasih dulu, nggak mau ngelepasin dulu, nggak mau banyak memberi dulu, pengennya langsung menerima banyak. Dan itu sesuatu yang menurutku sebuah kebodohan sih. Karena contohnya
uangnya udah banyak di mana-mana gitu. Latihanlah memberi sebanyak-banyaknya dulu, latihanlah nggak takut sama uang, latihanlah untuk nggak perhitungan sama uang dulu, nggak pelit dulu. Itu latihan yang paling gampang dan paling masuk akal. Udah toh. Pokoknya kalau itu udah jadi habit, kamu udah nggak takut sama uang, kamu sudah nggak terlalu perhitungan sama uang, kamu sudah nggak pelit. Udahlah, perubahannya pasti akan drastis, ya nggak sih Teh? Sangat betul, Mas. Jadi kalau untuk adik-adik semua yang masih sekolah, masih kuliah, atau saat ini udah lulus tapi bingung mau kerja apa, itu aja udah.